Photonics adalah perusahaan yang bergerak di bidang R&D atau di riset, desain, dan development. Yang mulai dari konsultasi hingga menjadi produk jadi, baik itu hardware, software, bahkan sampai produksi. Jadi awalnya mungkin sejak zaman COVID ya, perusahaan-perusahaan memang diharuskan dan diwajibkan untuk karyawannya di WFH. Nah, mulai dari situ mulai ada kesulitan bagaimana bisa men-share pekerjaan secara efektif. Kenapa kita akhirnya mencari beberapa alternatif produk untuk productivity dan kolaborasi. Sampai akhirnya kita menemukan Lark. Tantangan pasti komunikasi ya. Karena dulu sebelum pakai Lark itu kita pakai aplikasi lain. Kayak misalkan pakai aplikasi chatting lain itu kan biasa kita pakai buat chatting pribadi juga. Jadi buat chat kerjaan sama pribadi tuh nyampur lah gitu. Terus juga buat kirim-kirim file harus pakai aplikasi lain, lumayan jadi hambatan lah. Kalau saya di bisnis strategi kan memang menaungi ya semua divisi ya sebenarnya. Cara job desk dan fungsinya kan beda-beda. Nah, masing-masing divisi bagian tuh bisa dengan mudah mengakses dan mengetahui progres masing-masing. Apalagi ada juga fitur yang project management, cara dengan mudah bisa diedit, mulai dari PIC-nya siapa, terus progresnya udah sampai berapa persen. Yang paling diunggulkan di sini ada masalah Gantt chart, di mana objektifnya kita bisa tulis, PIC dia tulis, terus start date, end date, sampai progresnya itu sangat memudahkan melihat progresnya. Yang menarik adalah ada fitur untuk docs dan sheets yang bisa dikolaborasikan. Jadi kalau mau ada komen atau diedit bisa bersama-sama berkolaborasi. Nah, itu yang semakin makin kesini dan timnya makin banyak, semakin berguna untuk meningkatkan produktivitas. Kalau yang paling sering saya pakai sih yang pertama ya docs-nya. Saya kan bikin script juga, bikin storyboard. Nah, sangat kepake lah si docs-nya. Terus yang kedua itu kalender. Jadi di kalender itu kita bisa bikin jadwal buat upload, jadwal buat syuting. Di kalender tuh kita bisa tag orang-orang yang terlibat di kegiatan itu. Nanti di hari hanya akan ada notifikasi ke orang-orang tersebut gitu, buat nge-reminder tanggalnya. Dengan Lark kita nggak butuh business suite yang lain lah. Semua kebutuhan ya untuk produktivitas itu cukup di situ. Yang saya sebutkan karena emang fitur-fitur dan aplikasinya udah mencukupi. Apalagi dengan size company kita yang memang ya nggak sampai 100 tuh sangat mencukupi untuk di satu Lark ini gitu. Di Lark ini kan satu aplikasi punya banyak fitur gitu ya. Sementara kalau misalkan di aplikasi lain kayak misalkan Google, kita harus subscription dulu, nambah storage dulu untuk bisa nyimpen file-file, terutama untuk file foto sama video kan lumayan besar ya. Nah, kalau di Lark ini kita bisa ngirim sekaligus nyimpen juga. Jadi buat distribusi si konten ini ke antar tim atau ke divisi lain juga lebih dipermudah. Secara cost memang Lark menghemat untuk perusahaan keseluruhan sekitar 10% sampai 20% ya. Mungkin secara persentase kelihatannya nggak terlalu banyak besar ya. Tapi untuk size company kita ya nggak sampai 100 orang itu sangat berarti gitu. Karena dengan efisiensi itu kita bisa gunakan untuk lebih riset, lebih mendalam untuk produk-produk lainnya. Gitu. Mungkin di size company misalnya udah ada 10 orang pun sebaiknya udah mulai menggunakan aplikasi seperti Lark ini ya. Karena kebutuhan bisnis mulai dari produktivitas, kolaborasi itu tuh bisa dilakukan di sini. Jadi nggak harus nunggu misalnya 50 orang mulai memikirkan untuk menggunakan Lark. Sebaiknya lebih cepat lebih baik lah.